Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Waalaikumsalam siang Bu. Semoga semua sehat ya. Amin. Iya Bu, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar dan unsur aljabarnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Sofian. Ya Bu, mari kawan-kawan kita berdoa. Doa di selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita perdengarkan dulu lagu ya. Kalian silakan ikuti. Untuk Google Form-nya, untuk absensinya sudah diisi. Email sudah Bu. Untuk materi dan materinya sudah. Sudah diunduh Bu. Hari ini kita akan belajar aljabar mengenai unsur dan bentuknya. Kalau kita petakan apa yang akan kita pelajari hari ini seperti ini, kita akan belajar tentang unsur, yaitu koefisien, variabel, konstanta. Dan untuk operasi hari ini kita hanya akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ini capaian kompetensi yang harus kalian dapatkan, yaitu kalian harus bisa menelaah bentuk aljabar. Kemudian kalian juga harus bisa menyimpulkan pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku sejenis pada bentuk aljabar. Kemudian kalian juga harus bisa mengkombinasikan operasi aljabar, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat merangkaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Coba kalian perhatikan yang gambar berikut. Itu ada gambar apa ya? Jual buah. Lagi belanja ya? Ibu di pasar ya Bu? Iya. Atau di pasar buah Bu? Oh, pasar buah ya? Iya, betul. Tentu kalian sering berbelanja baik itu di toko maupun di pasar. Dan pastinya kalian berbelanja lebih dari satu macam. Karena kalian berpikir bahwa apa yang kalian kerjakan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk aljabar. Coba perhatikan antara jumlah barang dengan macam barang. Dapatkah kalian membedakan mana yang termasuk dalam koefisien dan mana yang termasuk variabel? Pada materi kali ini kita akan membahas bentuk aljabar, operasi penjumlahan aljabar, dan pengurangan aljabar. Nah, sebelum kita ke bentuk dan struktur serta penjumlahan dan pengurangan, kita harus tahu dulu materi prasyarat untuk mulai ke pelajaran aljabar itu apa. Yaitu ada 3 ya, operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat, dan faktor persekutuan besar. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan materi tersebut, karena ini materi bab berapa kemarin yang kita pelajari di bab 1 ya, tentang bilangan. Ada yang masih ingat? Iya Bu, bab 1. Ya, bab 1 ya, tentang bilangan. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar 3 buah pensil dan gambar 2 kotak pensil. Dari gambar di atas, kalian dapat melihat bahwa terdapat 3 buah pensil dan 2 kotak pensil. 3 buah pensil merupakan bilangan yang bebas.
atau disebut konstanta, sedangkan dua kotak pensil dapat diartikan sebagai koefisien dan variabel. Dapatkah kalian menyebutkan yang mana yang merupakan koefisien dan mana yang merupakan variabel? Ada yang bisa? Yang mana yang variabelnya? Dari dua kotak pensil. Ya, silakan. Variabelnya pensilnya, Bu. Koefisiennya jumlah pensilnya. Ya. Koefisiennya, jumlah pensilnya, variabelnya kotaknya ya? Ya. Ya. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi ya masalah berikut. Ibu menyuruh Ahmad berbelanja ke toko buku. Barang yang harus Ahmad beli adalah 10 buku, tulis, 5 pensil, dan 2 penghapus. Bagaimana cara penulisan aljabar tersebut dalam penulisan masalah tersebut dalam bentuk aljabar? Nah, kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Perhatikan jenis barangnya. Di sana terdapat 3 macam jenis barang, yaitu buku, pensil, dan penghapus. Jenis barang ini dapat dimisalkan dengan variabel seperti berikut. Buku tulis sebagai variabel X, pensil sebagai variabel Y, penghapus sebagai variabel Z. Setelah menentukan variabel, perhatikan jumlah setiap barangnya. Nah, jumlah setiap barang ini merupakan koefisien dari setiap variabelnya, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. 10 buah buku tulis dapat ditulis sebagai 10X. 5 buah pensil dapat ditulis sebagai 5Y. 2 buah penghapus dapat ditulis sebagai 2Z. Sehingga bentuk aljabar untuk permasalahan di atas adalah sebagai berikut. 10X plus 5Y plus 2Z. Bagaimana menurut kalian penjelasan dari permasalahan tersebut di atas dapat dipahami tidak? Ada yang masih ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjut ke LKPD ya. Untuk LKPD, Ibu share di Google Classroom-nya. Ibu bagi kelompok ya. Bagi kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu ini. Ya. Kelompok pertama, Purnama, Imelda, Desika, Ratna, dan Sofian dan Andi. Kelompok kedua, Imam, Dwike, Yuliana, Nurul, dan Novia Maulidia. Ya. Untuk kelompoknya silakan bisa masuk ke chatroomnya ya, diskusi sesuai apa yang diharapkan di LKPD. Iya, Bu. Ya, ini kelompok pertama. Nah, yang kelompok kedua, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ibu cek. Untuk kelompok 1 oke. Imelda sudah masuk di kelompok. Kemudian oke. Ya. Novia juga sudah masuk ya di kelompok 2. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Ibu bagi 2 aja ya. Di sana di LKPD itu ada 2 kegiatan. Untuk kelompok 1, silakan kerjakan bagian satunya. Untuk kelompok 2, silakan kerjakan bagian 2-nya. Ya. Selamat bekerja. Ibu memantau di sini. Ya. Ini yang mana satu? Oke. Iya, Pak. Ya. Ima, siapa? Sofian ya yang baca ya? Boleh. Boleh. Bekerja sama saja. Karena di sini tim kelompok ya. Ini tadi yang Iya, Bu. share ke Ibu ya. Teman-teman, Ya. teman-teman, saya bacakan dulu ya permasalahan 2-nya. Suatu hari ibu menyuruh Budi berbelanja
10 buah buku tulis, 3 buah pensil, dan 2 penghapus. Kemudian karena masih kurang, Ibu kembali menyuruh Budi membeli lagi 12 buku tulis, 5 pensil, dan 7 penghapus. Pertanyaannya, tuliskan kejadian tersebut dalam persamaan aljabar. Nah, langkah pertama di sini kita diarahkan untuk melengkapi sebuah tabel, yaitu jumlah barang pertama atau jumlah belanjaan yang pertama, yaitu 10 buku, 3 pensil, 2 penghapus. Belanjaan kedua 12 buku, 5 pensil, 7 penghapus. Jadi untuk buku karena kita membeli lagi, jadi totalnya 10 ditambah 12 sama dengan 22. Untuk pensil 3 tambah 5 sama dengan 8. Untuk penghapus 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi buku, pensil, dan penghapus itu disebut sebagai variabel. Variabel atau yang disimbolkan dengan huruf-huruf. Jumlah barang disebut dengan koefisien, sehingga bentuk akhir persamaan aljabarnya adalah 22 buku ditambah 8 pensil ditambah 9 penghapus sama dengan 2x ditambah 8Y ditambah 9Z. Di sini dari kelompok kami variabelnya yaitu huruf X, Y, Z. Dari tabel di atas, jika Ibu mengembalikan 3 buku dan membeli lagi 2 pensil dan 2 penghapus, maka persamaannya menjadi di sini mengembalikan 3 buku, berarti bukunya dikurangi 3. Menjadi 22 dikurang 3 sama dengan 19. Dan untuk membeli lagi 2 pensil, maka 8 ditambah 2 sama dengan 10 pensil. Membeli lagi 2 penghapus, maka 11 tambah 2 sama dengan 11. Karena tadi variabelnya untuk buku adalah X, pensil Y, dan penghapus Z, maka bentuk aljabarnya 19X ditambah 10Y ditambah 11Z. Oke, terima kasih Nurul. Saja, Bu. Oh, boleh. Silakan Nurul. Oke. Ya, dari kesimpulan di atas, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kalau menurut dari kelompok kami, yaitu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan jika memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Contohnya, saya membeli 2 jeruk dengan 3 apel, itu tidak bisa dijumlahkan karena apel kan dengan jeruk berbeda, jadi dia tidak sejenis. Begitu menurut saya, Bu. Ya, pintar. Nah, jadi itu ya yang hari ini kita pelajari tentang unsur aljabar. Untuk yang lainnya bagaimana? Masih ada pertanyaan tidak untuk materi ini? Tidak, Bu. Paham. Oke. Jika paham, nanti Ya, sudah dimengerti, Bu. iya. Nanti di sini di bahan ajar evaluasi mandiri 1 dan evaluasi mandiri 2-nya itu nanti akan jadi PR ya, PR untuk kalian. Pertemuan berikutnya Ibu akan cek apakah kalian benar-benar paham atau masih ada yang kurang paham. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya, yang bantu untuk doa tutupnya. Ya, Bu. Mari kawan-kawan, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Saya Ibu cukupkan sekian, sampai berjumpa lagi besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.